lebih jauh begitu, kita fokus terlebih dahulu untuk hilirisasi di sektor energi. Tadi seperti disampaikan kita punya biodiesel bahkan hingga B35, nanti sampai mau on the bioaftur way, nanti. on the way B40, kemudian juga bioaftur begitu. Nah, kemudian tapi ini menjadi sebuah pertanyaan menarik begitu Bapak. Karena di satu sisi memang penggunaan saat ini memang masih lebih banyak ke pangan ya. Nanti ketika mandatory biodiesel ini terus ditingkatkan begitu ya, kemudian juga proporsi minyak yang digunakan ini juga lebih banyak begitu ya ketimbang minyak fosilnya. Artinya nanti di satu sisi minyak kebutuhan untuk kelapa sawit kita akan terbagi untuk pangan dan juga untuk energi. Nah, strategi seperti apa yang bisa diterapkan untuk hal ini? Ya, saya kira kan produksi kita kan tiap tahun meningkat terus. Yang saat ini kita kan produksinya kira-kira kalau dari data BPS itu kira-kira kan sekitar 47 juta ton per tahun. Sementara kalau teman-teman Gapki bilangnya udah lebih dari 50 juta ton. Nah, tentu selama ini kan termasuk harga pun masih diatur oleh negara lain, harga CPO-nya di bursa Malaysia maupun bursa Rotterdam. Nah, tentu ini yang harus kita dengan kalau kita melakukan hilirisasi di dalam negeri sehingga kebutuhan akan bahan baku dalam CPO di dalam negeri akan meningkat. Nah, tentu dengan sendirinya nanti ke depannya kita bisa mengatur, termasuk mengatur harga. Nah, dalam hal ini misalnya untuk biodiesel, untuk energi, yang selama ini kan sudah sampai kepada B35. Saya kira yang paling utama strategi yang dilakukan adalah ketegasan dan keberanian daripada pemerintah. Untuk tegas apakah kita mau untuk mengurangi penggunaan energi yang menggunakan bahan fosil, atau kita mau terus meningkatkan untuk penggunaan energi yang terbarukan. Dalam hal ini biodiesel. Dan tentu ini harus ketegasan daripada pemerintah. Dan saat ini memang sampai Presiden Jokowi kan sudah sampai ke B35. Kalau bisa nanti ditingkatkan terus sampai kepada B40. Tapi yang paling utama adalah yaitu sampai dengan B35 keuntungan yang didapat, artinya dampak efek domino yang didapat terhadap biodiesel sampai dengan B40 ini salah satu adalah yaitu tenaga kerja misalnya. Penyerapan tenaga kerja yang sampai untuk khusus biodiesel ini aja kira-kira untuk sekitar 1,7 juta pekerja yang terlibat di dalam biodiesel. Di samping itu juga ya untuk penggunaan daripada energi terbarukan yang selama ini kita misalnya menggunakan energi berbahan bakar fosil, dengan energi terbarukan ini kita udah bisa menghemat menggunakan sampai dengan 13 juta kiloliter per tahun sampai dengan 2023. Nah, di samping itu juga ya salah satu adalah ya kita dapat menghemat devisa. Devisa yang cukup besar, kira-kira sebesar hampir 161 triliun untuk sampai dengan tahun 2023. Mulai dari tahun 2016 meningkat terus sampai 2023, hemat devisa yang dapat kita lakukan karena dengan mengimpor bahan bakar solar, sehingga ya salah satu ya artinya ini yang tentu harus kita pertahankan. Kalau ini ditingkatkan terus, tentu kita lebih banyak lagi menghemat devisa. Baik, Pak Saleh. Pak Saleh, Anda sendiri pernah memimpin sektor perindustrian di tanah air begitu sebagai Menteri Perindustrian di tahun 2014 hingga 2016. Nah, ketika tadi Anda mengatakan begitu ya bahwa memang diperlukan regulasi yang bisa mendukung untuk hilirisasi industri kelapa sawit di dalam negeri ya. Tadi dalam lintas berbagai sektor ya, tidak hanya dari sektor energi saja tapi juga sektor pangan dan juga sektor-sektor lainnya begitu, consumer dan lain sebagainya. Nah, tapi Anda sendiri juga tentu paham begitu di saat membuat regulasi, di saat membuat kebijakan, ada begitu banyak pertimbangan. Tapi sebetulnya pertimbangan apa yang dihadapi oleh pemerintah saat ini sehingga akhirnya regulasi belum maksimal untuk mendukung sektor tersebut? Ya, salah satu misalnya dengan untuk khusus di biodiesel ini,
tentu kan kita juga harus memikirkan dengan peningkatan penggunaan sampai kepada B40, kita juga harus memikirkan juga saudara-saudara kita, para petani kelapa sawit, khususnya para petani mandiri yang menguasai kira-kira lahan sekitar 42% dari total luas lahan kebun sawit secara nasional. Mereka ini kan produktivitasnya masih sangat rendah, ya antara 2 sampai 3 ton per hektar per tahun. Sementara kita bandingkan dengan korporasi udah bisa menghasilkan 6 sampai 7 ton per hektar per tahun. Nah, tentu inilah yang harus kita perhatikan. Kita terus meningkatkan kepada B40, nanti B50, nanti mungkin sampai kepada B100. Tentu yang dipikirkan adalah bagaimana kesertaan daripada petani-petani mandiri tersebut. Salah satu programnya adalah yaitu dengan melakukan replanting, peremajaan daripada kebun-kebun sawit mereka yang produktivitasnya rendah. Tapi tentu ini tidak mudah. Karena apa? Saya waktu itu pernah bertanya kepada sahabat saya, Menteri Pertanian, Pak Amran. Saya tanya, Mas, kenapa masalah replanting kok lambat? Iya. Salah satu yang beliau jawab adalah masalah legalitas. Oke. Nah, itu salah satu kendala. Tentu disinilah perlu konsensus atau perlu satu kebersamaan dari seluruh stakeholder untuk bagaimana masalah legalitas ini dapat diselesaikan sehingga akan memudahkan untuk melakukan peremajaan daripada petani-petani kelapa sawit yang mandiri yang menguasai ada sekitar 42% ini untuk nanti diremajakan sehingga nanti produktivitasnya meningkat. Nah, tentu dengan meningkat ya tentu kalau kita meningkatkan terus misalnya sampai ke B50 tentu kebutuhan akan tandan buah segarnya kan makin tinggi. Nah, tentu kalau misalnya replanting ini sudah bisa dilakukan terhadap para petani mandiri ini dengan sendirinya suplai daripada tandan kelapa sawit ini akan meningkat terus. Oke. Nah, itu salah satu kendala. Tapi tentu perlu satu keberanian dan konsensus bersama. Kalau enggak kan kita tahu untuk masalah lahan kan 100 hektar aja ribut, apalagi bisa jutaan hektar. Iya, baik. Artinya tadi sekali lagi ya, memang ini perlu dilakukan secara simultan, Betul. secara bersama. Seluruh stakeholder, tidak bisa hanya sektor. Tidak